Kalau kita diapresiasi itu kita ngerasa banget dihargai. Iya, cewek itu suka banget gak sih kayak dihargai hal kecil gitu kan. Banget. Hai guys, balik lagi bersama kita Lovication. Nah, dari kemarin kita nih udah bahas tentang pandangan-pandangan kita terkait apa sih itu cinta, terus apa sih hubungan sehat itu. Nah, kalau misalnya kemarin kalian nyimak video-video sebelumnya, itu kita udah ngejelasin berdasarkan apa yang kita ketahui tentang apa itu hubungan sehat. Pertanyaannya, apakah hubungan yang kita jalani ini beneran sehat atau enggak sih? Nah, buat tahu gimana sih hubungan sehat itu, silahkan disimak. Ini dia tanda-tanda hubungan kita udah termasuk hubungan yang sehat. Yang pertama, menghargai waktu masing-masing. Oke, nih kalau misalnya kalian ngehargain waktu masing-masing, kalau ngehargain waktu itu termasuk ini nggak sih, penting nggak sih menurut kalian? Penting, karena nggak mungkin waktu kita dan waktu dia itu pikirannya cuma buat dia doang gitu, atau waktu dia tuh bukan buat kita aja gitu loh. Jadi ya harus ngehargain waktu dia. Misalkan dia mau ketemu sama temennya, kita juga mesti ngertiin, karena nggak mesti dunianya dia itu adalah kita. Itu sebaliknya. Bener banget. Kalau menurut kamu, Di? Kalau menurut aku waktu itu penting banget ya, karena kayak pasti dia juga punya kesibukan, cuman di sisi lain dia juga punya kita gitu, punya aku gitu, dan dia harus pintar bagi-bagi waktu antara aku sama kesibukannya itu sih, biar kayak sama-sama seimbang dan nggak memunculkan masalah-masalah yang baru gitu loh di dalam suatu hubungan. Bener banget. Ini pengalaman pribadi ya, Bu? Iya, Iya. Kalau kamu, Dinda, gimana? Jelas penting ya, kayak misalnya kita ambil dari lagunya Tulus aja, Ruang Sendiri, itu kan udah jelas Bener banget banget, tuh bener ngasih banget, tahu bener kalau banget. waktu tuh penting banget. Kayak nggak selalu kita tuh harus berdua, nggak selalu kita tuh harus sama-sama. Kita juga butuh waktu buat berkembang sendiri, buat biar nantinya tuh ada gitu yang bisa kita bahas berdua tanpa kita udah tahu duluan. Bener banget. Oke. Jadi berpasangan itu bukan berarti waktu itu harus selalu berdua, karena kita berdua juga punya kehidupan masing-masing ya, Iya, guys. bener Banget. Oke. Nah, tanda yang kedua ini ada menerima kekurangan pasangan. Ini bener banget nih. Tapi kadang kita suka kesel ya melihat kekurangannya nih, dia suka marah-marah. Kita suka nggak terima gitu Iya, sih, kadang bener kayak banget. belum bisa nerima kekurangan dia gitu. Nah, kalau cara kalian untuk menerima pasangan kalian itu gimana sih? Aku nggak tahu. Aku cara buat nerima kekurangan pasangan kita itu adalah kita harus berdamai dengan dia ya, maksudnya kayak kita kayak harus tahu kayak dia itu juga punya kelemahan, dan setiap orang pasti juga punya kelemahan gitu kan, dan mau nggak mau kalau kita udah sayang dia, kita harus menerima kekurangan dia gitu. Bener banget. Itu sih menurut aku. Kalau kamu, Dinda, gimana? Kalau menurut aku ya, biar bisa nerima satu sama lain itu kurangin ekspektasi nggak sih? Nah, betul banget, betul. Iya, Apa ya, iya, kadang iya. kita tuh kecewa karena kita terlalu berekspektasi terus, tapi kita juga nggak ada salahnya sih punya standar kalau kita harus kayak gimana, pasangan kita harus kayak gimana. Jadi ya kalau misalnya udah ada sesuatu yang kurang dan nggak bisa kita terima, ya udahin aja daripada nantinya kita nuntut bener dia buat banget, bener berubah. banget. Nanti kan Iya, nggak bener enak ya, banget. nggak enak ya disuruh berubah. Kayak ekspektasi tuh bikin kita sakit hati nggak sih? Iya, Bener banget. sama hati sendiri. Iya. Malah dari awal hubungan mestinya kita udah komitmen kalau misalkan emang kita mau berhubungan sama dia, mestinya sebenarnya seharusnya ya maulah nerima kekurangannya dia. Cuman ya kita ya lagi-lagi jangan berekspektasi dia akan berubah, karena Iya, ya kalau mau berubah ya dari diri sendiri, jangan dari kita. Iya sih, benar. Intinya tuh hubungan yang baik itu kita tidak menuntut apa yang tidak bisa diberikan oleh pasangan. Betul sekali. Tiga, mengapresiasi hal kecil apapun yang dilakukan oleh pasangan. Itu bener banget gak sih? Kayak Iya. kalau kita diapresiasi itu kita ngerasa banget dihargai. Iya, cewek itu suka banget gak sih kayak dihargai hal kecil gitu kan. Bener banget. Kayak misalkan ingat sesuatu deh, kayak misalkan kita lagi pergi terus, oh iya dia tuh suka ini deh. Iya. Oh iya, kayak berharga banget gak sih? Oh ternyata dia ingat kita gitu. Hal kecil bagi perempuan tuh kayak ngomong terima kasih, Iya, itu tuh iya, bener. kayak penting, berharga banget bakal diingat. Story time dong, story time. Kalau kamu ngerasanya cowok kamu pernah nggak sih ngapresiasi gitu terus yang bikin kamu sayang banget deh gitu? Sering sih, kayak misalnya habis capek gitu kan, kita pasti kalau capek ngasih tahu pacar kita atau pasangan kita kan, terus nanti dia bilang nggak apa-apa, kamu istirahat aja dulu, kamu udah ngelakuin yang terbaik. Itu kan hal kecil ya, gila itu sebenarnya kecil banget tapi berpengaruh gitu buat mood kita, ya nggak sih? Iya, bener betul. banget. Kalau kamu, Adi?
Kalau aku ini pengalaman pribadi ya, barusan banget. Jadi aku sebenarnya habis kayak cekcok gitu, berantem, tapi pas aku lagi sakit dia bisa-bisanya kayak kirim obat gitu loh, kayak itu menurut aku juga kayak perhatian banget di saat kayak aku sama dia hubungannya nggak baik-baik aja gitu sih. Kamu Ca, gimana? Kalau aku sih biasanya kalau lagi pergi lagi bareng, terus misalkan ada makanan atau barang kesukaan aku nggak notice kalau misalkan aku pengen beli, tapi tiba-tiba kayak oh iya nih kayaknya kamu suka deh, kamu mau nggak aku beliin atau apa gitu, tapi dia notice kalau itu tuh sebenarnya aku suka gitu. Terus kalau misalkan lagi capek atau gimana, terus dia nanya kamu mau telepon nggak atau mau istirahat gitu. Kalau misalkan mau telepon, yuk telepon, kita cerita kayak gitu. Kalau aku, pengalaman pribadi aku itu sesimpel kalau misalnya aku kirim foto terus sama dia dijadiin instastory. Impian cewek-cewek. Kayak merasa diapresiasi banget gak sih? Semuanya dibangga gak sih? Digituin. Suka deh. Nah next ya, ke tanda berikutnya kalau misalnya hubungan kalian sehat, sama-sama terbuka untuk mengalami perubahan. Nah ini benar banget. Emang awalnya tuh kita nggak boleh nuntut apa-apa, cuman kalau misalnya kita mendiamkan dia terus-terusan kayak gitu ya nggak bakal maju gitu, nggak bakal ada perubahan menuju lebih baik. Oleh karena itu kita itu memerlukan komunikasi yang penting ya teman-teman. Kita harus terbuka, kita harus sharing gitu, curhat. Aku nggak suka nih kamu kayak gini. Terus dia juga bilang dia tuh, aku juga sebenarnya nggak suka kamu kayak gini. Nah dari dua hal yang kayak gitu itu tuh bisa saling introspeksi diri dan mengalami perubahan yang bertahap. Kalau kalian pernah nggak sih sharing-sharing kayak gitu? Kalian pernah sih yang pasti ya. Menurut aku sih hubungan tuh pasti harus kayak saling ngobrol, kayak saling sharing. Kalau enggak ya kita kayak bakal apa ya, kayak nggak tersampaikan gitu loh. Komunikasi harus lancar kayak gitu sih menurut aku. Kamu gimana Ca? Kalau menurut aku sih kayak misalkan gini deh, aku tuh ya kalau aku nih tipe cewek yang kadang suka ngambek, suka marah-marah gitu. Terus dia ngomong kalau misalkan jangan dikit-dikit marah dong gitu. Terus tapi dia juga nenangin, bukan nyuruh kayak kurangin aja dong marahnya, ngambeknya. Nah dari situ dia merasa agak terganggu nih kalau aku suka ngambek gitu. Tapi dia begitu juga kalau misalkan aku nggak suka nih kamu tuh apa-apa kayak nggak bisa ngabarin gitu loh. Maksudnya kayak komunikasi kayak gitu aja bisa ngerubah gitu loh. Akhirnya dengan komunikasi yang kayak gitu ternyata dia bisa jadi tiba-tiba ngabarin, dikit-dikit ngabarin gitu. Kalau kamu Din? Ya pokoknya kalau misalnya ada sesuatu yang bikin salah satu gak nyaman tuh emang harus diubah sih, jangan dibiarin Dan dikomunikasiin ya. Jangan dibiarin berkedok menerima apa adanya. Pokoknya harus diubah lah, jangan sampai kita ada di hubungan yang bikin kita sendiri gak nyaman gitu. Dan pacar kita itu tuh bukan dukun yang tahu kita tuh betul. Kalau ada yang nggak suka dan mau diubah ya kita harus komunikasiin. Karena komunikasi itu kelancaran suatu hubungan. Iya, nggak bener sih? banget. Kalau komunikasi kalian terjalin dengan baik, pasti hubungan kalian juga terjalin dengan baik. Komunikasi adalah kunci. Banget. Oke, next yang kelima ada saling mendukung. Bener gak? Iya, valid betul. banget sih. Karena kalau nggak saling ngedukung ya jadi tertekan gak sih, toksik jadinya gitu. Iya. Apa-apa nggak boleh. Misalkan Dan kita tuh jadi nggak bisa berkembang gitu nggak Iya sih? bener banget. Misalnya ada cowoknya itu suka main futsal terus kalian posesif gitu. Iya aku nggak mau support kamu deh main futsal, takut kamu diliatin cewek-cewek. Itu toksik banget betul, sih. betul. Toksik Posesif kan? lagi. Itu sebagai pasangan yang baik kita tuh harus saling mendukung. Begitupun untuk laki-laki ya, misalnya perempuan Kayak suka make up, Iya, gitu. Bukannya malah kayak ih kamu Teror jangan dipakai banget, banget. Mau dilihat siapa banget sih? ya. No, itu toxic ya. Mereka buat siapa sih? Karena mereka buat diri sendiri Iya, kan. betul. Bener banget. Kan cewek tuh katanya make up buat diri sendiri kan, bukan Untuk kesenangan aja lah, kayak apresiasi gitu. Dan ini berlanjut ke tanda berikutnya di mana tidak mencoba mengendalikan pasangan. Kontrol gitu ya. Masih banyak banget ya yang balik lagi karena orang itu punya kehidupan masing-masing, kita punya hal yang kita suka dan sebagai pasangan ya jangan ngendaliin gitu, kalian cukup ngedukung aja, itu juga udah cukup. Selanjutnya menjalin komunikasi, ini udah nggak pakai diragukan lagi ya. Ini kunci sih. Bener-bener. Selanjutnya saling percaya. Nah, selain ngedukung, kita juga harus menaruh kepercayaan satu sama lain gitu.
Tapi kalau kalian pernah nggak sih ngalamin yang ke arah melenceng sedikit gitu, posesifan atau saling nggak percaya atau Pasti ada sih, pasti pernah, ya, pasti pernah sih. kayak curiga Iya, sedikit, curiga. kayak nggak mungkin deh Iya, nggak curiga bener. dalam satu hubungan tuh pasti ada lah. Apalagi yang LDR. Ya, udah bener dikit-dikit pasti, aduh Pasti ini bener ada. gak sih dia pergi sama ini gitu. Nah pokoknya tuh jangan sampai kita ngerusak kepercayaan deh. Bener, Selain bener harus banget. percaya, kita juga jangan ngerusak kepercayaan. harus Jangan bohong. menjaga Jangan kepercayaan yang udah diberikan. Nah, Harus terbuka ya, harus saling percaya. Nah selanjutnya itu menjadi diri sendiri, bener banget. Kalau kita menjalin hubungan dan kita itu bertopeng sebagai orang lain, pegel nggak sih? Pegel Iya dong. banget. Pegel banget. Ini bukan diri gue loh gitu. jadi kayak nggak nyaman Nah ini sendiri. kita jadi orang lain gitu. Iya bener bukan diri banget. sendiri. Terus nanti kalau misalnya dari awal udah pura-pura, terus lama-lama kan pasti kan kebongkar Iya, ya diri iya. kita sebenarnya gimana. Takutnya nanti orang lain itu nganggepnya kita berubah, padahal iya. dari awal emang kita yang salah karena Iya. tidak menjadi diri sendiri. Itu penting banget. Dan yang terakhir adalah meminta maaf dan memaafkan. Itu penting banget. Basic gak sih? Basic Basic. banget. Kadang masih ada yang gengsi gak sih? Iya, iya, Maaf kayak tuh, ya Bener ampun. banget. Bukannya malah ada masalah ngilang, ada masalah Iya. tinggal main game. Padahal bikin salah ya minta maaf. Nah, dikomunikasikan ini seperti pengalaman gue. Iya, iya. Dia bukan masalah yang minta maaf cewek atau cowok ya, kayak sama-sama harus saling Mengakui minta maaf. lah. Iya, mengakui. Jangan nunggu diungkapin dulu nih, oh tuh salahnya ini. Iya, Harus dari diri Iya, sendiri. peka dari sendiri dan kayak mengaku kesalahan itu penting banget sih. Jadi jangan ngehindarin lah ya. Nah, jangan hilang, Iya, jangan jangan hilang. hindar. Hindarin masalah tuh gak bakalan bikin masalahnya hilang, Betul. cuma terhindar sebentar doang. Tapi kalian ini nggak sih notice nggak sih kalau kebanyakan yang kayak gitu tuh cowok loh? Iya, bener. sesuai dengan pengalaman ya. Rata-rata kayak Iya. gitu kayak kurang apa ya? Kurang apa sih namanya? Kayak dia tuh nggak tahu dia tuh salah atau enggak gitu. Dia kayak nggak loh. peka, Iya, bingung betul. belum menyadari itu loh kesalahannya apa. Jadi itu 10 ciri-ciri kalau hubungan kalian udah sehat. Nah, aku mau nanya nih sama semua yang ada di sini. Kalian itu ada nggak sih 10 tanda-tanda itu di hubungan kalian? Ada, tapi nggak 10-10-nya. Ada ya. Tapi nggak 10. Kalau kamu di Ada sih, ya bener kata kayak Eca ya, nggak semuanya, cuman pasti ada sih. Iya. Karena kayaknya kayak setiap hubungan kayak nggak sempurna. Iya, nggak gitu, sempurna. kayak, Iya, bener banget, bener banget. kalau kamu Dinda? Kalau aku ya ada sih, ada pasti, tapi pernah juga nggak ada, tapi belakangan ini tuh kayak lebih banyak adanya gitu, kayak udah ngerasa Berusaha lah. Iya. Iya, iya. Udah agak lengkap lah, bikin bahagia banget pokoknya kalau ini udah lengkap tuh. Bener banget. Kalau aku sendiri ya sama sih sama semuanya gitu. Kayaknya semua orang yang menjalin hubungan juga berpikiran yang sama gitu. Tanda-tanda hubungan yang sehat itu ada, tapi nggak memungkinkan juga itu hubungan menjurus ke arah yang toksik gitu nggak sih? Untuk menjalin hubungan yang sehat itu tuh emang di antara keduanya gitu yang menjalin hubungan yang harus menciptakan itu semua gitu. Kita tuh nggak bakal bisa nyari kesempurnaan di orang lain ya, Iya. nggak sih? Karena diri kita sendiri juga nggak sempurna. Iya, itu gimana kita mau membangun Nah, semua itu gitu. Oke, segitu dulu aja video tentang 10 tanda hubungan yang sehat. Kalian jangan lupa nih untuk like, komen, Dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya ikutan nonton. Terus Bener banget. makin tahu deh hubungan sehat itu seperti apa. Jangan lupa untuk share video ini ke pacar kalian Iya, biar betul. pacar kalian tuh peka gitu ya kan. Oke, see you guys.